Oke, Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema dunia kekristenan saat ini sedang gempar. Hari ini kita berbicara kepada Anda suatu fenomena yang tampaknya sedang menggemparkan dunia kekristenan sekarang ini. Dalam era digital, informasi berita yang tersebar yang begitu cepat sekali dan hampir mau memasuki era yang baru, era industri 5.0. Ini seringkali berita tersebut dapat menimbulkan kegemparan atau kekhawatiran bagi umat Kristen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dunia kekristenan itu gempar gara-gara apa? Banyaknya informasi-informasi yang baru, seperti majunya teknologi yang sekarang pakai teknologi AI, terus mau masuk ke industri 5.0. Nah, melalui artificial intelligence ini kita dapat belajar bahwa dunia kekristenan sekarang ini diguncangkan gara-gara era teknologi yang semakin berkembang itu. Makanya sebagai umat Kristen, sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita meresponi apa yang kita lakukan ketika dunia kekristenan yang tampaknya sekarang ini gempar. Nah, kita sebagai umat percaya, umat tebusan Allah, kita dapat belajar satu hal, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ada dalam dunia ini memasuki era yang baru, ya kita tetap belajar. Mau masuk dunia yang baru, maksudnya gini, era industri yang baru, ya kita tetap mau belajar. Perkembangan teknologi itu kita perlu belajar juga, tetapi harus tracknya itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apapun yang manusia kerjakan, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya sia-sia. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya manusia itu dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Oke, rancangan semula Allah. Nah, yang ditulis oleh kitab Kejadian 1 ayat 26. Oke, kita lanjutkan. Yang ditulis oleh kitab Kejadian pasal pertama ayat 26. Manusia itu ya mempunyai kehendak bebas. Supaya apa? Manusia dikembalikan kepada rancangan semula Allah, supaya dia bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya. Kita diberikan kehendak bebas supaya kita dapat belajar satu hal, bahwa kita harus menunaikan semua tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oke, poin pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas segala-galanya. Dia juga mengendalikan segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar kehendak dan pengetahuannya. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa situasi ini dapat terjadi, kita dapat yakin bahwa Tuhan punya rencana, memiliki rencana dan tujuan destiny untuk segala sesuatu. Makanya di dalam Roma 8:28 kita tahu sekarang, Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, poin pertama ini kita dapat belajar, makanya manusia itu berjuang keras supaya mempunyai hidup yang lebih baik. Mengikuti perkembangan zaman itu boleh, tapi harus sesuai dengan track kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan itu sering, kalau saya bilang, Tuhan selalu bekerja di balik layar. Lakukan bagian kita, biar Tuhan yang sisanya. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik apapun setiap kondisi kita. Nah, terkait ayat ini, kita sering berjalan sendirian, tetapi ketika kita melewatinya bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 itu berbicara tentang, dengan judul perikop, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Itu dengan judul perikop, segala sesuatu pasti ada waktunya. Tuhan memberikan apapun, setiap proses kehidupan kita itu pasti indah pada waktunya. Dan juga Ia memberikan kekekalan di dalam hati kita, supaya kita selalu memikirkan keadaan kita yang selalu hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang kita jalani ini, meskipun manusia memberikan, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, yaitu kita harus mengelola kehidupan kita supaya seturut dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita dalam menjalani proses demi proses, demi momentum selanjutnya, kita dapat belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Poin yang kedua sekarang, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dalam dunia yang penuh dengan berita palsu, informasi palsu yang menyesatkan. Nah, kenapa saya bilang dunia kekristenan itu gempar? Karena banyak pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Karena visi kita satu, kita ingin bahwa jemaat harus mempunyai visi, mission yang terbaik, memiliki visi membangun jemaat Tuhan yang selalu berfokus kepada kekekalan, memasuki kehidupan yang lebih baik. Dan juga kita memiliki misi bahwa Tuhan memberkati, Tuhan berkehendak atas komunitas ini. Tuhan ingin selalu memakai komunitas kita ini untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam memasuki era-era yang baru nantinya, masuki dunia yang semakin kejam. Kalau menurut saya ya, kejam. Kita harus tetap menjadi impact yang baik, generasi-generasi penerus yang membawa dampak positif bagi kalangan kita semua, orang di sekitar kita. Pokoknya sesama kita sebagai komunitas harus memberikan dampak positif kepada orang di sekitar kita. Karena apa? Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang dapat kita andalkan. Kita harus mempelajari, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan.
Yuk sama-sama baca dalam 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Makanya sebagai umat tebusan Allah, kita sebagai umat tebusan Allah, kita dapat belajar bahwa kita harus berjuang keras demi kebenaran firman Tuhan. Pekerjaan kita harus membawa dampak yang baik bagi orang di sekitar kita. Sebagaimana firman Tuhan selalu mengatakan bahwa dalam Matius 5 ayat 13-16 bahwa perbuatan baik itu dapat memuliakan nama Bapa di sorga. Dan kamu juga garam dan terang bagi dunia yang sedang gelap ini. Makanya memasuki era dunia yang semakin berkembang, itu kita dapat belajar kita harus tetap tekun dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah suatu pedoman hidup orang percaya. Makanya kita memasuki era-era yang baru ini, kita tekuni mengikuti perkembangan zaman. Sehari demi sehari kita tetap tekun, karena Tuhan memberikan akal budi supaya kehidupan kita jauh lebih baik dengan cara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang poin yang ketiga itu kita harus berdoa. Ketika kita menghadapi situasi yang cukup berat ini, memasuki dunia kekristenan yang gempar ini, situasi yang membuat kita khawatir atau takut, kita harus membawa perasaan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa, karena Dialah sumber kekuatan dan kedamaian kita. Dan Dia berjanji untuk mendengar dan menjawab doa kita. Setiap permasalahan kita, Tuhan selalu mendengar dan selalu menjawab doa kita, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan, dengan rasa syukur. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiran dalam Kristus Yesus. Makanya lalu baca lagi juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita ulangi lagi. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, poin 3 tadi, pokoknya apapun dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini,
Wis pokoknya kita harus tekunlah dari dalam doa. Karena doa adalah sumber, sekali lagi tak bilangi, sumber kekuatan yang ajaib. Karena melalui kuasa doa Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Percaya saudara? Percaya. Amin. Jadi kuasa doa itu sangat penting. Kalau saya bilang ya, kuasa doa itu mujarab. Wis itu tok ya saudara ya. Sekarang dan kita baca lagi Galatia 6. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, pada akhirnya kita harus tetap setia dalam pelayanan kita. Meskipun dunia yang sekarang ini mungkin gempar, kita harus tetap setia dalam melayani Tuhan dan orang lain. Kita harus tetap terus menyebarkan Injil Kerajaan Sorga dan menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, dan terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya perbuatan baik itu harus kita tanamkan dalam lubuk hati kita, supaya kita dicap sebagai orang yang baik dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini memasuki era yang baru, memasuki dunia industri yang baru. Kita dapat belajar satu hal, bahwa kita harus tanamkan perasaan baik, ya, selalu hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi meskipun dunia kekristenan itu mungkin gempar, kita tidak perlu takut atau khawatir. Kita memiliki Tuhan yang berdaulat, karena firman Tuhan yang benar. Dan doa itu adalah suatu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu gampang loh saudara. Kita tinggal minta. Kita itu tinggal minta di dalam nama Yesus apapun. Makanya kita itu kalau iman itu harus sepakat di dalam nama Yesus, maka terjadilah mujizat. Dan panggilan untuk kita untuk tetap setia dalam pelayanan kita dengan inilah saudara. Yang pertama, meskipun dunia kekristenan itu, saya ulangi ya saudara ya, poin pertama, dalam menghadapi dunia kekristenan yang gempar itu, kita nggak boleh khawatir, karena kita punya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan itu benar. Yang ketiga, kuasa doa itu sangat mujarab. Yang ketiga, yang ketiga atau yang keempat, kita harus tetap setia melayani Tuhan sampai kehidupan kita, sampai akhir kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jangan lupa subscribe.